Halo guys, David sini dan ini adalah iPad 8 atau iPad versi basic buat tahun 2020. Jadi buat yang belum tahu, jenis iPad itu bukan yang Pro kayak gini aja, yang harganya bisa 15 jutaan. Tapi ada juga iPad Air, terus iPad mini, dan iPad versi biasa kayak gini yang biasanya cuma pakai angka doang di namanya. Dan buat yang nyari iPad dengan harga yang murah, ini lebih cocok sih. Murahnya segimana kalau kita pakai patokan harga di Singapura, iPad 8 ini yang varian 32GB yang Wi-Fi only itu sekitar $499 atau sekitar 5 juta. Murah buat ukuran iPad. Sementara kalau varian yang 128GB harganya $649 atau hampir 7 juta. Kalau di marketplace online sendiri harganya nggak jauh beda sama yang di Singapura itu. Kalau barang yang kita unbox di sini sebenarnya bukan saya beli ya, ini dipinjemin oleh Eka Cellular. Thank you banget, mereka lumayan terkenal di IG, tapi saya selalu rekomenin belinya di Tokopedia aja biar lebih aman. Mereka ada tokonya kok, linknya udah saya taruh di bawah. Kalau lihat IG nggak terlalu rekomen karena saya nggak pernah 100% ngejamin kalau duitnya itu aman. Apapun tokonya, kalau di Tokopedia kan duit kita baru diterusin ke tokonya kalau barang udah nyampe dan kita udah okein. Apalagi di bulan ini di Tokopedia lagi ada Super Gadget Day yang ngasih diskon besar-besaran up to 80% plus extra cashback 200.000 buat berbagai macam gadget. Jadi ya nggak ada alasan sih buat saya buat ngerekomenin IG. Ya mending Tokopedia aja. Jadi buat detailnya bisa cek link di bawah aja. Link toko Eka Cellular juga udah saya taruh di bawah. Thank you sekali lagi buat mereka yang udah mau minjemin iPad 8 ini, yang kalau kita lihat dari bagian depan kotaknya itu agak malu-malu gitu ya, cuma dikasih lihat bagian pinggirnya gitu. Entah kenapa, mungkin karena bagian layarnya itu ada bezel yang tebal, sementara kalau iPad Pro kan dia pamerin layarnya karena bezelnya itu tipisnya sama. Sementara kalau ini ya kita kasih lihat yang bagus-bagus aja karena ini memang lumayan tipis. Ini warna rose gold yang kita unbox kali ini. Ini ada logo Apple. Di sini ada tulisan iPad doang, nggak ada Pro, nggak ada Mini, nggak ada Air, tapi memang iPad doang. Dan di bagian sini ada ketulis juga iPad 8th generation yang Wi-Fi, ini yang 32GB. Jadi ada yang versi seluler juga, ada yang versi 128GB juga. Cuma ya kita namanya dipinjemin ya, barangnya juga sama-sama aja, isi kotaknya sama, performance-nya sama, yang beda cuma bisa ditaruh SIM card atau memori internalnya cukup atau enggak. Kalau saya sih udah langganan iCloud apa ya bro? Yang 200GB itu namanya apa? iCloud ya? Ya langganan 200GB yang sebulan 50.000 gitu. Lumayan lah buat nambah kapasitas. Bisa kehubung ke semua produk Apple kayak iPhone, iPad, sama Mac juga. Jadi ya lebih bagus ini. Kenapa susah banget ini? Barang orang ini. Oke, jadi ini adalah iPad generasi ke-8. Kayak biasa aja. So, ini bagian depannya kayak iPad 5 yang lagi saya pakai juga. Bentar, saya ambil bentar. Oke, ini iPad generasi kelima yang dulu pas tahun 2017 saya beli pas lagi main ke Hong Kong. Waktu itu ada main ke Apple Store-nya, jadi saya beli ini udah 3 tahun lalu, iPad versi yang kelima. Dan kalau kita bandingin sama yang iPad versi ke-8 ini, bagian belakangnya persis sama ya. Kalau kita lihat bagian depannya juga, oh enggak, kalau ini dia 9,7 inci, kalau ini udah 10,2 inci, mantap. Terus kalau kita lihat, ini kita keletek dulu aja. Oh, gede nih iPad. Memuaskan juga ya, serasa lagi ngebuka buku baru gitu loh. Ini warna rose goldnya, oke. Atau ini kayak agak bronze gitu juga. Di sini bagian bawahnya kelihatan sama-sama aja, dia masih pakai Lightning juga loh, oke. Ini Apple entah kenapa iPad Pro dia pakai USB Type-C, tapi iPad biasa pakai Lightning, mungkin buat ngehemat kali, nggak pakai colokan yang baru karena dia versi yang lebih murah. Sementara kalau kita lihat bagian kirinya sini, dia ada konektor baru, ini 3-pin konektor buat keyboard, kalau ini belum ngedukung keyboard. Terus di sebelah kanan dia juga sama-sama, dia juga sama-sama pakai tombol volume. Ya gitu doang sih. Kalau powernya dia di bagian atas. Jadi sama persis. Ini model, kalau misalnya Anda beli model 2020, Anda bakal dapetin desain yang persis, hampir persis sama, kecuali bagian ini sama yang tahun 2017 atau bahkan 2016, karena
pas saya baca-baca nih iPad dari zaman orang tahu iPad ya kayak gini. iPad itu bentuknya kayak gini. Mungkin iPad Pro orang lebih agak nggak tahu bentuknya gimana, tapi kalau bayangin iPad, bayanginnya kayak gini. Entah Apple itu memegang teguh tradisi atau ya di gudang banyak sisa stok casing yang nggak kepake, jadi ya udah daur ulang aja. Sampai konektor lightning-nya dia pun masih pakai yang kayak gitu. Di sini ada stiker Apple, oke. Ini entah mereka sekali cetak berapa ya, karena ini dimasukin ke semua iPad gitu. Terus di sini ada kertas buku tunjuk, oke, made in California. Terus di sini dia ada kabel Lightning dan kabel Type-C. Jadi ini juga beda karena kalau iPad yang kemarin-kemarin dia pakainya Type-A to Lightning. Kalau ini udah Type-C to Lightning. Udah lumayan. Ini mirip sama iPhone yang sekarang, tapi di sini kita masih dapetin charger. Lumayan, ini charger 5 watt kayaknya. Atau berapa watt ya, coba lihat. Ini chargernya 15 watt, jadi lumayan lah. Kirain dapatnya 5 watt kayak iPhone 11 gitu. Apple memang bukan terkenal sebagai perusahaan yang murah hati pas ngasih charger sih. Pas masih ada, dia ngasihnya yang 5 watt. Mungkin karena kita ngambek, udah sekalian gak usah kasih charger ya. Di sini ada kamera depan 1,2 megapiksel dan di sini ada kamera belakang 8 megapiksel. Terus di sini kita pakai sistem Touch ID, jadi dia nggak pakai Face ID, tapi kita pakai jari masih. Di sisanya sih sama-sama aja. Coba kita hidupin dulu. Sama sekalian setting dulu aja. Oke, sekarang kita ngeset Touch ID. Kalau di iPad Pro dia nggak ada tombol lagi, jadi selalu loginnya pakai muka atau wajah. Kalau di sini kita masih pakai jari. Kalau lagi pakai masker gini kerasa sih. Pas saya lagi, pas saya lagi di luar gitu mau nge-unlock iPhone selalu harus turunin atau pakai pin, itu agak ribet. Jadi cuma kalau pakai iPad di luar kayaknya agak jarang deh. Dan sekali pakai iPad biasanya jarang di lock lagi. Jadi ya oke lah. Nggak bisa bilang lebih bagus atau enggak karena selama pakai iPad Pro nggak kerasa mendingan Touch ID. Tapi sekarang kalau pakai iPhone, kayaknya kalau disuruh pilih Touch ID atau Face ID, saya lebih milih Touch ID deh. Oke, jadi saya udah setting si iPad 8-nya, dan ya entah ini keunggulan Apple atau kelemahan Apple ya. Jadi kita beli iPad versi 2020 punya, tapi dapetin feel yang sama kayak iPad 5 yang tahun 2017 punya. Soalnya iPad 5 ini pun masih dapetin iPad OS 14, ya sama kayak ini nih OS yang paling baru. Jadi kalau saya sebagai pengguna iPad 5 sih nggak dapetin sesuatu yang beda banget ya dari si iPad 8 ini. Soalnya memang secara user experience pun sama-sama aja. Kayak di sini ada widgetnya, terus kita bisa masukin apa. Bagian sini buat shortcutnya kayak control centernya. Terus kalau kita kayak gini ya iPad memang kayak gini. Coba kita buka App Store. Tadi saya baru install Genshin Impact. Terus kalau misalnya kita kayak giniin, salah, terlalu tinggi. Kalau kita kayak giniin dia bisa, lah kalau setting nggak bisa ya ternyata. Kita coba music. Memang ada aplikasi yang belum kompatibel sih. Kalau kita buka sama mail, nah oke, bisa. Jadi kalau kita kalau aplikasinya ngedukung, kita bisa ngebuka 2 aplikasi sekaligus, jadi multi window. Dan iPad Pro, mau iPad 5, mau iPad 8, mau iPad Air atau iPad apa yang udah pakai iPad OS 14 pasti bisa kayak gitu. Dan itu memang sesuatu yang iPad kuat banget sih. Dia pakai iPhone, pakai iPad sama pakai Mac itu beda banget. Kalau misalnya Android kan kita pakai HP Android sama tablet Android, rasanya cuma digedein doang. Itu salah satu keluhan saya soal tablet Android. Jadi mungkin Apple mikir, aduh, itu Android kok nggak maju-maju tabletnya. Jadi ya udahlah, kita iPad kita yang paling murah kita samain aja, kita cuma tambahin chipset yang paling baru. Ini iPad 8 udah pakai Bionic A12, kalau iPad 7 dia masih pakai A10, kalau iPad 5 dia masih pakai yang A9. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fitur-fitur memang nggak banyak yang berubah. Kayak dari layarnya di bagian pinggirnya gini dia masih ada item-item. Jadi kalau misalnya kita ngintip mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat kayak gini, layar yang LCD-nya itu kayak ada di bawah gitu, kayak layar murah. Cuma untungnya warna yang dihasilin tablet ya dari Apple iPad 8 ini ya bagus-bagus aja, dan ketajamannya juga oke. Ini 2160 kali
1620 udah tajam, udah oke banget. Dan dia udah dukung aksesoris kayak Apple Pencil generasi pertama. Kalau yang Apple Pencil buat iPad Pro dia nggak dukung, sayang banget. Terus dia juga dukung Smart Keyboard, bukan keyboard buat yang iPad Pro, bukan keyboard yang folio, tapi Smart Keyboard. Jadi keyboardnya ada 3 jenis, jangan salah pilih. Jadi saya nggak bisa tes karena saya nggak punya. Ini saya pakai buat simple-simple aja, dan nggak ada keinginan sama sekali sih buat upgrade ke iPad 8. Kecuali mungkin Anda gamer kali ya, kayak misalnya kita coba main Genshin Impact. Simple banget sih kesimpulan buat iPad 8 ini. Barang ini sama sekali nggak cocok buat Anda yang udah punya iPad. Sesimpel itu. Kayak saya udah punya iPad yang paling murah pun nggak ada nafsu-nafsunya buat upgrade ke sini. Karena ya experience-nya sama, entah itu keunggulan atau kelemahan. Ya speakernya bagus. Oke, kita coba ganti setting dulu. Ini nggak enak sih main iPad sini karena gambarnya jadi ngezoom banget, terus ya kontrolnya juga kayak serasa luas banget. Coba kita di FPS-nya 60-in aja. Jadi kita maksimalin banget, dan settingan grafisnya di highest. Ini balik lagi. Oke, jadi oke. Dan agak pecah juga sih karena agak kenceng ya. Ini masih pakai bahasa Inggris ya. Nih. Oke. Udah paling terang nih. Ini mungkin kecerahannya agak kurang juga kali. Oke lah, lancar banget sih. Cuma ini belum panas aja, karena kalau udah panas agak nge-lag dikit. Cuma ya gitu sih. Nggak banyak yang bisa diomongin dari iPad generasi ke-8. Ini chipsetnya buat yang belum tahu, nggak tahu Bionic A12 itu apa. Ini chipset yang dipakai di iPhone XS juga, jadi performanya kira-kira sama lah. Grafiknya bagus, suaranya bagus, buat main game enak banget. Jadi misalnya Anda minat beli iPad dan yang murah, ya ini bisa jadi pertimbangan. Nggak ada kurangnya, kecuali apa ya? Ya buat yang punya iPad, sesimpel itu. Kalau belum punya, ya ini experience baru. Tapi kalau udah punya ya oke lah. Ini suara apaan sih? Oh, telepon. Mungkin Samsung nggak terima kali ya kalau iPad yang dibahas, jadi dia bunyi mulu. Ya intinya itu sih, kalau misalnya Anda minat sama tablet ini, ya bagus-bagus aja. Saya sebagai pengguna iPad 5 aja sampai sekarang masih puas banget, apalagi yang iPad 8 yang punya chipset yang baru. Apalagi dia udah ngedukung Apple Pencil sama keyboard, yang ini belum dukung. Jadi ya kemungkinannya lebih banyak lah. Itu aja sih kesimpulannya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Thank you Eka Cellular buat ini. Mungkin nanti ya yang 12 itu ya lihatlah.